Ya, kita lanjut kuliah untuk embrio topik teratologi. Ya, jadi teratologi ini adalah eh, topik atau salah satu ilmu yang mempelajari patologi perkembangan. Jadi sampai di mana sebuah embrio itu ya ketika dia mengalami proses morfogenesis atau organogenesis. Nah, di tengah perjalanan perkembangannya dia akan mengalami anomali. Ya, anomali ini tentunya bisa dalam bentuk kurang atau bisa dalam bentuk lebih ya perkembangan. Sehingga itu yang membuat embrio tersebut dia tidak berhasil membentuk sebuah organisme yang normal. Ya, jadi ada bentuk di sini yang tidak sesuai. Nah, terato itu memang adalah istilah Latin ya untuk bentuk raksasa atau bentuk monster. Jadi bagaimana embrio yang nanti itu berkembang itu ternyata tumbuh atau eh, apa namanya ketika morfogenesis. Nah, itu terbentuk ya struktur yang mirip seperti monster kan gitu. Ya, jadi ini ya secara terminologi ya teratos adalah monster, ya logos itu ilmu. Nah, sehingga teratologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ya sebab akibat ya, sebabnya apa sehingga mengalami anomali ya kelainan bentuk di sini. Nah, tentunya beberapa ragam penyebab yang disinyalir ya membuat embrio itu ya saat dia terbentuk ya mengalami organogenesis, morfogenesis itu berubah ya. Nah, ada sinyalir ya yang pertama faktor apa namanya saat di dalam kondisi in vivo atau di dalam apa namanya bentuk tempat aslinya ya in vivo ya. Nah, ini yang mempengaruhi adalah plasenta. Ya, bukan yang mempengaruhi, yang menyalurkan adalah plasenta ya. Nah, kemudian nanti saat di blastosis ya itu mulai berkembang kan gitu. Nah, di mana plasenta inilah yang akan mempengaruhi harusnya agar embrio tersebut tetap berada dalam kondisi normal. Ya, jadi plasenta ini kan dia kan fungsinya kan untuk memberikan nutrisi, memberikan asupan oksigen ya dari induk ke anak, ya. Terus kemudian dia juga memfasilitasi beberapa kebutuhan embrio sehingga nanti membentuk janin. Nah, tentu plasenta ini memegang peranan penting dalam kondisi in vivo di dalam tubuh induk ya, sehingga saat fase blastosis ya berkembang menjadi apa namanya? Sel-sel blastosisnya itu berkembang terus ya. Nah, sehingga nanti membentuk sebuah janin. Duh, Yuk, tinggal tuku tahu mbak arek kemarin. Lali gak dimit tuku tahu. Nendri tuku tahu teman. Oke ya. Kemudian ya in vitro. Nah, di mana faktor yang mempengaruhi ini adalah kontak lingkungan. Nah, ini kenapa ya adik-adik ya, ketika kalian melihat apa namanya ibu-ibu yang mengandung ya atau kucing yang sedang mengandung. Nah, kontak lingkungan, kontak dengan lingkungan ini juga berperan penting ya. Ya, ini adalah faktor yang in vitro. Di mana faktor in vitro ini berarti situasi yang menyerupai kondisi alaminya kan gitu. Nah, kontak lingkungan ini tentu juga bisa mempengaruhi sel blastosis. Nah, apa saja kontak lingkungan ya? Bisa berupa beberapa agen penyebab ya, bisa berupa agen kimiawi ya, bisa berupa apa itu namanya? Ronsen ya, sinar-sinar sinar-sinar radiologis ya, radioaktif. Kemudian bisa berupa agen-agen yang infeksius ya, baik itu toksoplasma ya, rubella ya, sitomegalovirus ya. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah beberapa ragam kontak lingkungan yang memungkinkan di mana itu mempengaruhi ya anomali perkembangan embrio. Nah, ini dia beberapa hal atau jenis abnormalitas. Jadi abnormalitas ini bisa berupa pada strukturnya. Jadi struktur dari apa itu namanya janin ya itu bisa berubah ya dari normalnya.
bisa berupa perilaku, ya, jadi perilakunya nyimpang kan gitu ya. Nah, bisa berupa faal. Ya, faal itu adalah fungsi fisiologis salah satu organnya. Ya. Jadi contoh yang mungkin nyata ya kalau struktur ya jelas seperti ini apa namanya lahir ya ayam itu dengan kaki ada tiga gitu ya, ada tambahan satu kaki di salah satu kakinya. Atau ayam ya apa namanya sapi ya, dia lahir ya dengan dua kepala ya atau dengan satu mata misalkan gitu ya. Nah, jadi itu untuk struktur ya, struktur atau susunan dari salah satu organ tubuh. Kemudian perilaku. Nah, ada perilaku juga yang bisa eh, ini juga menjadi abnormalitas. Ya, adik-adik pasti tahu ya kalau misalkan ada apa namanya pernah mengetahui ya bahwa ya nggak tahu ya, adik-adik pernah tahu ini nggak ya kira-kira ya, bukan pasti ya. Ada ayam ya, tapi dia itu apa namanya ya, hobinya itu ngejar kucing. Bukan karena dia marah atau kucing ya, tapi dia itu lebih dekat dengan kucing dibanding dengan sesama ayamnya. Kalau saya sih pernah mengetahui itu, ya. Jadi ada perilaku yang tidak sesuai dengan behavior alaminya kan gitu. Nah, atau bisa jadi melihat perilaku-perilaku yang lainnya. Seperti apa namanya? Kalau misalkan manusia ya bisa jadi ya itu ya yang LGBT itu ya. Nah, tapi yang itu sebenarnya bisa diobati ya. Perilaku itu juga bisa disebabkan ya karena abnormalitas saat terjadi dipengaruhi oleh salah satu organ yang itu mampu menyebabkan perubahan perilaku. Kemudian faal, fungsi organ tubuh. Nah, adik juga pasti tahu ya, pernah dengar kisah-kisah ya, ada penderita atresia bilayer ya. Jadi kantong empedunya tidak berfungsi ya. Ada juga yang atresia ani ya. Jadi saluran anusnya tertutup ya. Ada yang apa namanya? Dia memiliki sekat jantung ya, yang ada apa antara ventrikel itu tembus ya sehingga dia tampak ya atau mengalami kebocoran jantung ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, kemudian ya memang semuanya ini sangat kongenital kemungkinan ya. Jadi atau malformasi kongenital berarti dia terjadi sejak ya sejak saat proses itu tadi ya cleavage itu tadi ya malformasi kongenital dan ini akan mengakibatkan cacat lahir. Nah, masalahnya cacat lahir ini sulit dideteksi memang ya. Nah, tapi ada beberapa yang sudah bisa mendeteksi itu ya kalau misalkan abnormalitas itu cek cairan plasenta kan gitu ya, cairan apa alantois dari babynya kan gitu. Ya, jadi beberapa bisa dideteksi tapi tidak semua malformasi bisa dideteksi. Ya, hanya mungkin ya kalau misalkan di apa itu namanya? Di USG ya, baik dengan 3D maupun 4D itu. Nah, itu mungkin bisa, tapi tidak bisa secara menyeluruh kalau misalkan ada bagian yang tidak tampak. Jadi itu ya sulit dideteksi ya, baik ini faktornya adalah genetik maupun lingkungan. Nah, kejadian teratologis ya beberapa yang mungkin ada juga pasti tahu ya. Nah, ini ada sumbing contohnya. Nah, sumbing ini disebabkan karena bagian yang menyusun suatu alat tubuh secara lengkap ini tidak sampai ya atau berhenti di tengah jalan. Jadi harusnya bibir itu yang terus ya tumbuh berkembang itu nutup ya toh. Nah, tapi dia berhenti di tengah jalan ya atau mengalami apoptosis itu juga bisa dimungkinkan. Ya, apoptosis itu kematian yang terprogram. Jadi sehingga komponen dari bibir ya tidak menyatu ya akibatnya sumbing ini kan gitu. Ya, kemudian ya ada hipoatrofia ya, hipoatrofi ya jadi pengecilan salah satu organ ya. Bakal alat tubuh ya kurang berfungsi sebagaimana mestinya ya. Nah, bisa jadi salah satu contohnya ya ayam itu ya ketika dia ayam itu kan ovarium yang sebelah kanan kan ini rudimenter ya atrofi, memang nggak berkembang. Ya sehingga tidak bisa berfungsi memang ya sesuai dengan aslinya. Nah, itu ayamnya. Ada salah satu bagian yang atrofi. Ya hipoatrofi. Ada juga mungkin ada yang tahu ya, ada yang tangannya kecil gitu ya.
tangan yang satunya normal kan gitu ya, itu hipoatrofi. Kemudian ada bakal alat tubuh berkembang melebihi semestinya, polidaktil. Nah, ini mungkin adik-adik mengetahuinya itu di jari ya. Nah, jarinya lebih gitu ya, 11-nya. Nah, kalau misalkan oh iya mungkin itu apa, kalau adik-adik gemar menonton India itu ya, Hrithik Roshan itu kan jarinya kan lebih satu itu ya di jempolnya itu ya, polidaktil. Nah, ini disebabkan karena ya alat tubuh itu berkembang melebihi normalnya ya. Jadi ada bonus satu ya. Kemudian alat tubuh tidak dibentuk sama sekali. Nah, ya, agenesis ya. A itu tidak, genesis itu terbentuk ya. Jadi tidak terbentuk sama sekali. Ya, bisa jadi contohnya yaitu ya dilahirkan hanya dengan satu tangan ya atau lahir tanpa ekor kan gitu ya. Nah, itu ada jenis yang atau tipe atau model atau bentuk ya, ada fenomena yang demikian. Kemudian ya, ada saluran alat tubuh yang bocor ya, katup mitralis defect ya. Jadi ada kebocoran salah satu ruangan jantung. Nah, ini juga memungkinkan ya, katup mitral ini kan salah satu valvula jantung yang di sebelah kiri kan gitu ya. Kemudian kejadian teratologis disimpulkan karena ya, jadi beberapa gangguan teratologis ini disebabkan karena gangguan pertumbuhan ya. Gangguan pertumbuhan bisa kretinis ya toh, contohnya atau dwarfis ya, kekerdilan. Nah, terhenti pertumbuhan ya, jadi di tengah-tengah padahal dia masih masa growth ya, masa perkembangan ya, grower, tapi dia ternyata berhenti perkembangan di situ ya. Nah, ini adalah salah satu juga kejadian teratologis. Kelebihan pertumbuhan ya, gigantis contohnya ya, pertumbuhan raksasa. Jadi harusnya dia sudah fase lag ya, sudah fase statis ya. Jadi pertumbuhannya itu apa namanya? Bukan terhenti ya, tinggal maintenance saja ya, tinggal memelihara saja. Tapi dia ternyata tetap tumbuh terusnya, sehingga terbentuk tubuh raksasa. Nah, itu karena kelebihan pertumbuhan. Atau salah arah pertumbuhan. Nah, ya ada salah arah pertumbuhan ini contohnya ya tadi ya, kaki nambah ya, jari nambah kan gitu. Nah, kemudian presentase patologi perkembangan ya, ini tidak diketahui, ini hampir 40 sampai 60% ya, ini sesuai dengan hasil riset. Ya, penyebab tidak diketahui itu 40 sampai 60%. Kemudian kelainan genetik ini 15%. Faktor lingkungan ini 10%. Nah, ini multifaktor gen dan lingkungan ini juga lumayan besar ya, 2 sampai 20 sampai 35%. Ya, karena memang penyebabnya tidak diketahui ini ya, faktornya itu kebanyakan juga faktor ini apa namanya, campuran ya, yang itu bisa dimungkinkan ya karena faktor genetik, lingkungan ataupun multifaktor ini ya, agen infeksi juga mempengaruhi. Nah, inilah kenapa ya teratologi atau bentuk-bentuk abnormal ya, anomali itu sulit untuk diketahui ya. Mungkin kita bisa mengetahui agen penyebabnya itu hanya sebatas agen infeksius ya, toksoplasma, rubella, sitomegalo itu. Tapi untuk yang lain, nah itu sangat sulit identifikasi. Nah, ini beberapa produk eksperimen ya yang pernah dilakukan ya untuk mengembangkan sebuah hasil apa ini namanya, teratologisnya. Tapi produk eksperimen ini tentunya menggunakan hewan coba ya, bisa tikus atau bisa mencit, yang dia tentu menghasilkan banyak sekali anak kan gitu ya, menghasilkan banyak sekali eh, keturunan ya, kan satu kali melahirkan kan bisa sampai 8 sampai 12 ekor ya, bahkan ada yang sampai 16 kan gitu. Nah, hasil-hasil beberapa eksperimen ini ada beberapa hal ya, yaitu ketiadaan tulang belakang. Nah, ini bisa dibuat ya. Ini atau istilahnya itu sirenomelos ya. Jadi bukan tidak ada tulang belakang itu terus kosong gitu, enggak. Ya, tulang belakang ada ya toh, tapi lentur, apa namanya? Seperti langsung berbatasan dengan otot. Seperti tidak ada tulang. Ya, tulangnya tulang lunak gitu modelnya. Ya, sirenomelos. Kemudian ketiadaan anggota gerak ya, pokomeli. Jadi dilahirkan ya tanpa ada tangan atau kaki. Ya, itu ternyata bisa memungkinkan untuk membuat itu ya. Nah, tapi kita nggak gini. Oh, saya tak mau membuat
hewan ini menjadi pocomeli. Tidak, kita tidak bisa membuat ini mengintervensi sampai spesifik jenis ininya jenis kelainannya. Nah, kita hanya bisa memberikan perlakuan umum. Nah, baru perubahan ini nanti kita nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Nah, kita tahunya ini ya ketika hasil akhir, bukan direncanakan. Ya, jadi tampakan anomali ini tidak direncanakan. Ya, kita hanya memberikan misalkan ya memberikan infeksi tokso gitu aja. Ya, yang itu yang direncanakan. Tapi hasil akhir dari ini tidak bisa direncanakan karena itu sudah campuran antara gen dengan lingkungannya. Ya, kemudian kelebihan jumlah jari sudah ya polidaktil, kemudian ketiadaan jari atau kekurangan jari sindaktil. Ya, kemudian kekerdilan ya atau dwarfis. Ya, dan juga tubuh cebol ya, krehoris. Adik tahu bedanya dwarfis sama krehoris? Nah, sama-sama kretinis kan gitu ya, sama-sama kretinis atau kecil. Nah, tapi tahu nggak bedanya kerdil sama cebol? Izin menjawab, Dok. Gimana? Kalau kerdil itu kakinya pendek, cebol itu seluruh badannya. Nah, gini ya. Cebol itu identik tapi gini, masa tubuh itu masih tetap berisi kan gitu. Itu cebol. Ya, jadi entah kakinya kecil atau tapi dia tetap berisi. Jadi tetap terlihat besar. Kalau kerdil itu ya kecil tapi ya nggak berisi. Nah, ya sehingga ya tampak ya kakinya ya kecil kan gitu. Ya, jadi ini perbedaan bentuknya secara terminologi ya antara dwarfis ya sama krehoris kan gitu. Ya, di Indonesia kan juga ada adik tahu ya seperti Ucok Baba ya dan dan teman-temannya dulu itu ya yang nggak tahu ya Tuyul dan Mbak Yul itu kalian sudah lihat atau enggak ya? Jangan-jangan itu film ya itu kan yang sontol dan bongol. Nah, itu kan dia kan cebol ya, bukan kerdil. Ya. Oke ya, itu contoh ya beda antara kerdil dengan cebol ya. Kemudian tubuh raksasa gigantis. Ya, jadi gigantis ini tubuh raksasa ya. Adik mungkin tahu juga ya, ada film-film yang itu ada pemerannya itu yang sampai tinggi besar ya, terus tangannya itu selebar kepala anak kecil. Jadi kalau digeblak kan gitu ya hilang kepalanya ya. Nah, kan ada dulu ya, tapi beliaunya sudah almarhum sepertinya. Ya, itu. Ya, gigantis pertumbuhan raksasa. Yao Ming mungkin ya, pebasket. Nah, itu tubuh raksasa itu ya. Nah, kemudian mekanisme patologi perkembangan. Ya, jadi apa saja sih cara bahwa perubahan atau anomali perkembangan itu terjadi? Nah, karena ternyata setelah kita lihat ya, setelah kita pelajari, perubahan kecepatan proliferasi sel ini bisa mengakibatkan ya patologi perkembangan. Jadi sel itu membelah terus gitu ya. Tidak terkendali, tidak terkontrol kecepatan pembelahan sel. Sehingga ini ya memang identik dengan perkembangan sel kanker. Nah, kan gitu. Nah, namun ini kalau terjadi di masa masa embrionik ya, maka dia akan bisa memungkinkan terjadinya ya anomali ya. Baik itu mesti ada salah satu bagian yang lebih kan gitu. Ya, entah tangannya lebih panjang ya. Nah, entah terus tiba-tiba jarinya nambah, entah lehernya lebih panjang ya kan gitu. Nah, atau jantungnya besar kan gitu ya. Jadi itu ada beberapa hal. Yang pertama ya, nah yang itu karena akibat dari kecepatan proliferasi sel. Ada yang mengubah permukaan sel ya, agregasi sel. Jadi sel itu mengalami setelah mengalami proliferasi ya. Nah, ada sel juga yang mengalami perubahan ya permukaan sehingga migrasi sel itu berubah. Jadi harusnya sel ini ya kan ada kan tahu ya ada sel punca atau sel yang bersifat multipoten kan gitu bisa berkembang kelak ya menjadi beragam jenis organ kan gitu. Oh ternyata sel ini harusnya tumbuhnya di hepar, ternyata dia pindah ke limpa.
ya, mengalami agregasi sel yang tidak normal sehingga limpahnya lebih besar dibanding hepar kan gitu. Nah, ya padahal harusnya hepar yang lebih besar. Oh, ini ternyata harusnya membentuk lambung selnya, ternyata dia mengalami agregasi sehingga dia ngumpul di dalam usus halus. Nah, sehingga usus halusnya lebih besar dibanding lambungnya. Ya, itu adalah salah satu juga penyebab ya perubahan permukaan sel ya, sehingga mengakibatkan agregasi ya atau perubahan ya persebaran sel yang nanti kelak tumbuh menjadi organ. Ya, ini blastosis ya yang dimaksud. Kemudian mengubah matriks sel. Nah, kalau kita sudah bicara tentang matriks ya berarti ini sudah murni informasi genetik di sini yang bekerja. Ya, baik itu terjadi deletion ya, ada hilangnya beberapa untai asam amino ya. Nah, atau terjadi penambahan ya. Nah, kan gitu ya. Kemudian menghalang sintesis enzim. Nah, ada penyebabnya yaitu salah satu enzim yang tidak berfungsi di situ. Ya, enzimnya tentu berhubungan dengan enzim intrasel. Nah, ya, yang nanti akan membantu proses perkembangan ya. Baik enzim maupun hormon kan gitu. Ya hormonnya jelas ya berhubungan dengan hormon pertumbuhan ya, growth hormone, tiroksin ya, kemudian somatin kan gitu. Merusak organizer. Nah, ini dia ya. Ini yang juga bisa menyebabkan patologi perkembangan. Jadi organizer itu adalah yang memerintahkan sel juga ya. Nah, jadi di mana ini sel yang harusnya tumbuh menjadi kaki ya karena dia rusak sehingga kaki nggak jadi tumbuh. Nah, yang seharusnya tumbuh menjadi otak ya tapi otaknya nggak tumbuh. Nah, itu atau otaknya tumbuh tapi kecil ya volumenya. Nah, itu bisa disebabkan karena rusaknya organizer. Nah, ini ya ada beberapa jaringan embrional ya yang nanti kelak akan tumbuh menjadi organ-organ yang spesifik. Nah, di sini ada epitel ectoderm ya. Ini akan tumbuh menjadi ini ya, bisa nanti dibaca sendiri ya. Namanya kan epithelial ectoderm. Ya, kembalikan lagi ke ectoderm. Ectoderm berarti kan lapisan yang luar. Nah, nanti kelak pasti akan menjadi struktur paling luar ya, bulu, rambut, kulit, sisik gitu ya. Saraf, otot, ke otot. Saraf ya, otot dan tulang itu mio ya. Meso ya. Kemudian neural tube. Nah, neural tube ini nanti tentu menjadi bagian luar juga karena neural tube ini sebenarnya juga bagian dari ekto ya. Ada retina, meso ya, sorry. Retina, optic nerve, part of telinga ya. Nah, kemudian sistem saraf pusat ya. Jadi neural tube ini nanti berkembangnya menjadi ini ya karena dia bagian dari mesoderm. Ya, neural crest. Nah, ini juga masih bagian meso nih. Ya, menjadi tulang ya toh, saraf dan sebagainya. Ya, chorda mesoderm ya menjadi notochord ya, centrum of vertebrae ya atau pusat vertebrae. Ya, kemarin itu ya menjadi foramen vertebrale ya. Dulunya foramen vertebrale itu adalah neural groove ya. Atau sebelumnya lagi ya primitive groove kan itu ya, primitive groove, neural groove baru menjadi foramen vertebrale lubang itu. Ya dulunya gitu ya. Nah, somait dulunya ya somat itu dulunya ya, kemudian dia berkembang ya menjadi ruas-ruas tulang vertebrae ya. Nah, yang ada spinosus ya, transversus dan sebagainya itu ya. Kemudian paraxial mesoderm ya, ini menjadi sistem gerak ya, limbik muskulatur ya, skeleton ya. Nah, paraxial mesoderm ini menjadi alat gerak. Ya, ini masih menjadi bagian mesoderm kan otot dan tulang kan masih bagian mesoderm. Lateral mesoderm ya, sama ya, nanti menjadi ini ya. Plus nanti jantung. Jantung terutama yang perikardium ya, itu mesoderm. Ya. Otot jantung ya, itu yang endoderm itu sudah menjadi endoderm. Oke ya, saya lanjutkan, saya ulang ya. Jadi mesoderm itu nanti perikardium ya, miokard itu masih mesoderm.
Tapi ketika sudah endokardium itu sudah endoderm, ya. Nah, makanya di sini lateral mesoderm dia akan membentuk jantung, ya, pembuluh darah, ya, kemudian mesenterium yang akan mengikat atau menggantungkan usus, kan gitu. Ya. Intermediate mesoderm, ya, ini akan membentuk ginjal, ya, korteks adrenal, ya, atau kelenjar suprarenal, ya, kemudian ginjal, ya, kemudian ada saluran genital, ya, mulai dari apa itu namanya ini mulai dari vas deferens, ya, kemudian ada uretra, ya, nah, ya, corpus penis, ya, gland penis, nah itu adalah bagian dari intermediate mesoderm, ya. Kelenjar gonad ini ya testis sama ovari gitu, ya. Ini juga intermediate mesoderm. Kemudian primordial germ cells, ya. Nah, ini menjadi sel itu tadi apa namanya? Sel kelamin inti, ya, yang haploid baik oosit maupun spermatozoa. Dan endoderm, ya, kelak akan menjadi ini, ya, organ-organ saluran cerna, ya, dan juga sistem respirasi, yaitu trachea, ya, dan alveoli pulmo, ya. Oke, ya. Jadi ini struktur embrio, ya. Nah, nanti kelak dia akan menjadi organ yang spesifik saat proses organogenesis. Jadi begitu. Nah, riset yang juga pernah dilakukan, ya, bahwa pada embrio, ya, embrio ini, ya, embrio apa namanya, manusia ini tentunya, ya, bahwa pada trimester pertama, ya, Mas Ian, ya. Nah, ini memang sangat rentan sekali, ya. Jadi tingkat kerentanan. Oleh karena trimester pertama, ya, 3 bulan pertama itu sangat penting, ya. Jangan sampai, ya, ada paparan teratologis pada saraf pusat, pada sistem gerak jantung, ya, mata, telinga, ya, bibir, muka, ya, kemudian palatina itu tulang langit-langit, kemudian gigi, ya, karena di trimester pertama ini blastosis itu masih tinggi proses pembelahannya, sehingga jangan sampai terpapar oleh agen teratologis, ya. Nah, baru ketika sudah masuk ke trimester kedua, ya, 4 sampai 8 bulan, ya, toh. Nah, ini sudah mulai renggang, ya, sudah mulai menurun risikonya. Ya, oleh karena itu inilah kenapa, ya, trimester pertama itu sangat memegang peranan penting pada saat proses organogenesis. Ya, karena blastosis itu sangat sensitif terhadap adanya suatu apa namanya? Impuls, ya, baik itu yang disalurkan melalui plasenta maupun kontak dengan lingkungan. Nah, ini, ya. Jadi proses organogenesisnya pada saat usia 2 bulanan ini, ya, 50 sampai 60 hari ini sangat tinggi. Makanya harus dijaga betul, ya, proses perkembangan dari janin, dari embrio ini. Jangan sampai terpapar dengan agen-agen yang menyebabkan teratologis, ya. Karena blastosis ini masih, ya, proses organogenesis, pembentukan organ, ya, di trimester pertama atau di 2 bulan pertama ini. Nah, kemudian tahap berikutnya, ya, periode janin ini masuk ketika sudah 2 bulan, ya, 280 hari. Ini berarti hewan apa ini? 280 dibagi 3. Oh, tetap, ya, manusia atau sapi ini. Ya. Jadi ini, ya. Jadi memang trimester pertama, ya, karena dia masih fase embrional, jadi memegang peranan penting, ya, untuk harus dihindari betul, ya, agen-agen teratogenik, ya, karena sangat peka sekali embrio. Ya, bahkan nggak hanya gitu, kan, kan kalian kan sudah mungkin pernah dikasih tahu orang-orang tua gitu, ya, tidak hanya peka terhadap agen infeksius, mereka juga sudah peka dengan perilaku orang tuanya, kan gitu. Ya, jadi nanti memang diajarkan sejak dini itu, ya, mulai dari kandungan, mulai dari rahim itu mereka sudah mulai belajar sebenarnya. Ya, jadi sekecil apapun, ya, kita harus jaga perilaku, kan gitu, ya. Ya, mungkin masih lanjut dikit, ya, tapi setidaknya mulai dibatasi, kan gitu. Mungkin ibu-ibu yang hobi gosip, ya,
bapak-bapak ya yang hobi dengarkan gosipnya ibu-ibu, wah itu sudah harus mulai dibatasi. Nah, ini kalau pada tikus yang kita coba untuk inisiasi. Nah, ternyata memang di 10 hari pertama ini memang memiliki peluang besar terjadinya beberapa kecacatan ya. Cacat mata, otak, jantung, sistem rangka ya. Nah, di masa 10 hari pertama inilah organogenesis itu berperan. Ya, untuk selanjutnya ya sampai hari ke-18 atau hari ke-21 baru dia akan lahir kan gitu. Nah, ternyata ya pada 10 hari kehamilan pertama ini 35% ini bisa menyebabkan cacat otak apabila diberikan sebuah agen teratogenik. Ya, 33%-nya cacat mata, 24% cacat jantung ya dan seterusnya. Nah, ya sehingga 10 hari pertama inilah yang sangat peka terhadap sensitif sekali terhadap agen-agen teratogenik ya. Nah, adik-adik mungkin suatu saat ya apabila mengambil topik skripsi tentang teratogenik itu boleh monggo. Ya misalkan ya bisa jadi ya sekarang kan corona nih. Ada nggak ya efeknya corona terhadap perubahan embrio pada ya jangan pada manusia, kita coba aja pada tikus atau pada mencit. Ya jangan pada sapi terlalu mahal. Jadi mencit atau tikus dibuat bunting, ya toh, dibuat bunting ya caranya ya gini, ya dia disuntik hormon untuk induksi superovulasi, terus jantan dikumpulkan ke dalam satu kandang dengan betina. Sudah biarkan ya, paling kurang lebih 2 minggu ya dia ada tanda-tanda bunting. Nah setelah tahu tanda-tanda bunting ya, nah, kasih dia virus corona gitu. Nah tunggu kurang lebih 18 hari. Wah, 18 hari lahir. Lihat apa yang terjadi dengan janinnya. Nah, kalau misalkan adik-adik ingin meneliti apakah virus corona ada dampaknya pada kandungan, nah misalkan kan gitu. Atau misalkan yang lain, dok, saya ingin meneliti apakah sebenarnya micin, bumbu sarimi itu bisa menyebabkan kecacatan pada embrio, misalkan gitu. Ya coba aja pakai tikus dibuntingkan ya, terus dia tiap hari dikasih bumbu sarimi, ya. 21 hari ketika dia sudah lahiran, coba dicek embrionya normal atau enggak. Ya tentunya harus dibandingkan. Ada tikus yang dia diberikan pakan yang normal sebagai kontrol kan gitu. Sehingga bisa dibandingkan antara yang diberikan kontrol antara yang saudara sengaja kasih bumbu sarimi kan gitu. Itu bisa. Itu kita di situ juga melakukan penelitian demikian ya, beberapa ragam bentuk teratogenik. Ya yang kemarin itu tentu black carbon ya, black carbon itu yang isinya timbal dan sebagainya itu ya, produk-produk dari pembakaran tidak sempurna gitu ya. Nah, itu ternyata menimbulkan kecacatan ya, tidak tumbuhnya panjang ekstremitas yang sesuai dengan normal. Jadi ada salah satu susuran tulang yang hilang. Ya, itu efeknya. Nah, adik-adik mungkin nanti skripsi itu bisa diangkat ya. Beberapa jenis agen yang bisa menyebabkan kecacatan. Ya, ini diteliti itu boleh ya. Itu sangat membantu ini memberikan informasi kan tentunya kan ya. Oh, Bapak Ibu konsumsi bumbu sarimi ini nggak boleh pada ibu-ibu hamil karena menyebabkan kecacatan. Nah, kan akhirnya kan bisa memberikan saran seperti itu ya dari produk penelitian. Oke ya. Itu contoh. Jadi prinsip umum patologi perkembangan ya itu adalah kepekaan teratogen. Teratogen itu tadi ya agen yang menyebabkan teratologi ya, bergantung genotip dan interaksi dengan faktor lingkungan. Oke ya. Jadi ini memang ada keterkaitan ya, sangat memang mempengaruhi faktor lingkungan. Dan juga mungkin ya nanti mungkin yang putri-putri itu ya, bila nanti koas ya, saya nggak akan melarang kalian nikah sebelum koas. Ya, monggo nikah karena sudah waktunya ya. Masa nikah nggak boleh, nikah ditunda. Nah, pas saat hamil ya, itu kalau misalkan saudara dapat giliran jaga di bagian radiologi, nah itu baru hati-hati. Nah, ya karena ketika saudara masih mengandung trimester pertama dan saudara dapat jadwal kelas radiologi ya saat koas, nah itu saudara kan tiap hari kan hampir selalu pasti akan terpapar atau
membawa pasien ke ruang ronsen. Nah, itu saran saya jangan setiap hari ya. Sekali dalam seminggu aja nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari jangan. Ya karena ada efek ya. Nah, oleh karena itu bisa nanti diatur ya jadwalnya. Ya bukan berarti yang cowok juga ya. Yang cowok juga gitu. Jangan setiap hari ada yang ahli radiologi sehingga tiap hari terpapar. Jangan ya. Meskipun kita sudah pakai apron ya, pakai apron itu yang pelindung. Ya, tapi kita tetap harus antisipasi ya diri. Jadi ya tolong gantian gitu loh ya. Jangan tiap hari ya. Amin terus ke radiologi ya. Gantian harus di rolling ya. Kapan nanti dia ke apa namanya Almer, ke Lingga, nah kan gitu ya. Jadi jangan sampai setiap hari ya urusannya ke ruangan ronsen terus ya. Karena itu ternyata juga bisa menyebabkan abnormalitas pada telurmu ya. Nah, jadi agen-agen yang menyebabkan teratologis itu dari dini sejak awal itu kalau bisa kita hindari. Nah, atau kalau yang nggak bisa kita hindari ya kita kurangi. Ya karena radiologi sinar ronsen itu juga bisa memberikan efek ya nggak bahaya kalau misalkan 1 minggu sekali nggak apa-apa. Ya tapi kalau kamu sudah koas ya jauh dari orang tua, makannya tiap hari makan sarimi, ya cuapeknya bukan main, urusannya dengan ronsen terus wow, ya pasti ya itu akan berimplikasi. Ya. Dan juga di sana kan banyak agen infeksius ya. Jadi adik-adik harus menjaga diri baik-baik ya. Masker ya, sarung tangan itu wajib ya. Jadi jangan menyepelekan ya. Karena saya dulu juga pernah terinfeksi tokso. Nah, tapi sembuh ya karena kekebalan tubuh ya yang apa namanya kita tingkatkan kekebalan tubuh sendiri ya. Keluar dari klinik itu ternyata terinfeksi. Nah, itu karena apa namanya? Karena saat bekerja itu memang ya kita nggak tahu kan kapan itu agen itu ternyata bisa terhirup oleh kita. Ya sama seperti corona ya. Modelnya kayak gitu. Ya kita kan musuhnya nggak kelihatan kan gitu. Ya jadi tolong diantisipasi sendiri ya. Nah, agen-agen yang bisa menyebabkan teratogenik. Kepekaan teratogen ya bervariasi bergantung fase pertumbuhan ya. Jadi fase pertumbuhan ya tadi itu. Ya trimester pertama, 10 hari pertama pada tikus. Nah, itu sangat sensitif, sangat peka terhadap adanya agen ya teratogen. Mekanisme teratogen berjalan spesifik dan menyebabkan abnormalitas perkembangan. Ya, jadi dia akan langsung ya berdampak secara spesifik ya, berubah perkembangan. Ya, sehingga manifestasi akhir bisa berupa kematian ya, bisa mematikan ya. Adik mungkin tahu Brucella ya. Nah, itu kan salah satu agen-agen bakterial yang kalau pada sapi itu menyebabkan keguguran kan gitu ya dari janin. Ya, kemudian ada malformasi ya, perubahan bentuk. Ya, bisa retardasi pertumbuhannya atau hambatan. Ya, jadi kemunduran pertumbuhan atau salah fungsi tadi ya. Nah, kemudian pengaruh lingkungan juga bergantung pada agen. Adik tahu nggak pernah dilakukan riset apa yang menularkan atau apa yang memiliki risiko tinggi toksoplasma? Tahu? Ada yang bisa jawab? Kucing. Oke, yang pertama kucing. Ada yang jawab lain? Gitu itu memang kadang berbahaya ya. Sehingga orang-orang ada banyak artikel kan ya. Ibu-ibu yang hamil hindari kucing kan gitu ya. Padahal ya sebenarnya nggak ngefek. Kalau kucingnya nggak ada tukso ya nggak apa-apa sebenarnya. Karena itu memang informasi yang terputus. Ya kita nggak bisa menyalahkan orang awam. Ada lagi jawaban yang lain? Apa agen tukso yang sebenarnya? Jadi pernah ya, tadi gini, kalau kita belajar toksoplasma itu sebenarnya kan diakibatkan oleh apa namanya? Dia memiliki inang antara. Inang antara itu hewan yang dia dibutuhkan oleh si agen ini untuk hidup sementara kan gitu. Itu pada tikus ya.
Makanya tikus got ya, atau model-model tikus got itu kan sudah sumber penyakit gitu loh ya. Ya leptospira ada di situ, ya. Tokso ada di situ, ya. Terus apa namanya? Apa nah, pinjal ya. Kutu loncat juga ada di situ ya. Nah, jadi tikus got itu luar biasa. Oleh karena itu kalian kalau misalkan hidup di rumah ya, terus ada tikus, nah itu harus segera diatasi ya. Nah, itu pertanda di tempatmu itu pertama memang masih belum ada ular. Tapi yang kedua bisa mengundang ular kan gitu, karena dia kan mencari mangsa ularnya ya. Itu kemungkinan. Pertama memang belum ada ular karena tikusnya masih banyak. Dan yang kedua bisa mengundang ular karena pasti ular akan datang mencari mangsa. Ya sebaiknya kalau misalkan adik-adik nggak bisa memberantas rodensia itu dengan cara kimiawi atau dengan cara jebakan, ya dengan cara biologi ya. Caranya ya pelihara ular kan itu ya. Atau kucing pemburu kan gitu. Ya kucing-kucing kampung. Jangan kucing Anggora Persia dijadikan pemburu, eman ya. Kucing kaya kok masa dijadikan jadikan gelandangan kan itu. Jadi sebenarnya kontak dengan kucing ibu-ibu hamil itu nggak masalah selama si kucing itu nggak terinfeksi tokso. Masalahnya kan kalau kucing itu kan mainan dengan tikus atau pernah kontak dengan tikus kan gitu. Nah, itu kita harus sudah harus antisipasi curiga. Kalian tahu nggak maknanya? Ya, pernah nggak kalian kucing kalian gitu ya, terus nangkep atau makan tikus terus bangkainya taruh depan pintumu? Pernah nggak? Nah, itu artinya apa? Itu bukan teror loh ya. Itu bukan teror kucing kepada tuannya, enggak. Itu maksudnya kucing sebagai hadiah ke kalian. Karena bisa menangkap tikus yang kalian benci. Sebenarnya gitu ya. Saya nggak diceritani kucing, enggak ya. Nah, karena saya ini dikatakan oleh ahlinya kan gitu. Nah, saya meneruskan informasi ini. Nah, jadi jangan lantas kucing itu kamu marahi, jangan. Kamu harus beri penghargaan ke dia ya. Entah dipuji, dielus-elus ya, atau dikasih makanannya itu. Dia akan semakin semangat untuk memburu ya hewan yang akan menyulitkan kalian. Nah, saya kembali. Siapa yang lebih banyak ternyata menyebabkan tokso? Kalian mesti nggak akan mengira ya. 5 detik baru paham. Yang menyebabkan tokso terbesar pernah diriset itu adalah sayuran. Nggak percaya kan? 5 detik mungkin kamu baru akan paham. Kamu tahu sayuran yang ada di pasar. Nah, itu kan banyak tikus. Ketika dibeli dan kalian tidak memasak dengan normal, tidak memasak dengan matang, wah, ya namanya kista dari tokso itu akan berjaya di situ. Ya saya nggak akan menakut-nakuti kalian dengan lalapan, gobes, kemangi, ya, timun itu nggak menakut-nakuti. Selama itu dicuci dengan benar, lancar. Ya, saya juga senang makan kemangi mentah gitu ya. Gobes mentah tanpa digoreng itu saya juga doyan ya, tapi tetap harus kita cuci ya atau kita masak. Jadi ternyata ada pernah gitu ya yang menyebutkan ya, yang meriset itu ternyata sayuran. Karena sayuran yang ada di pasar itu ketika dibeli tidak dimasak. Ya, jadi masalahnya bukan karena sayuran ada di pasar, tidak, tapi karena sayuran yang tidak dimasak. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya memakan makanan itu yang dimasak. Atau kalau misalkan nggak dimasak ya harus dicuci, dibersihkan ya. Jadi sanitasi dan hygiene ya itu perlu ya yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Itu hati-hati ya. Jadi meskipun kucingnya sehat itu ya jangan dihindari kan itu ya. Ya kecuali kalau tikus di mana-mana meskipun tikus itu tampak sehat, saya tetap akan benci. Terutama tikus yang warnanya hitam coklat besar-besar itu loh ya. Bahkan ada kan tikus yang lebih besar dari kucing gitu kan ada. Yang di pasar itu ya. Bahkan tikus itu sudah nggak jalan normal. Tapi dia itu berdiri ini sambil lari. Ya kalau kamu lihat Tom and Jerry itu ya ternyata ada tikus yang larinya sambil berdiri. Itu tikus di pasar sambil bawa tomat, sambil bawa apa itu namanya? Itu apa?
hasil sisa irisan-irisan buah yang ada di pasar. Nah, itu ternyata dia larinya sambil berdiri itu ada. Kucing ya mana berani, wong ukuran tubuhnya lebih besar dia dibanding kucingnya. Ya, jadi memang harus antisipasi ya, harus matang atau harus benar-benar bersih ketika mencuci bahan makanan. Ya, itu pengaruh lingkungan terhadap agen. Ya, jadi kalau lingkungan mendukung ya, kempro sekali itu ya, jorok sekali ya akan berjaya ya agen infeksiusnya ya. Nah, atau manifestasi kelainan perkembangan meningkat jika kadar atau dosis meningkat. Nah, itu dia ya. Makan sarimi, bumbunya ya toh. Oh, sarimi saya nggak enak dong kalau hanya cuma satu bumbu. Akhirnya saya ambil bumbu yang lain. Ya, micinnya saya tambahi. Waduh, wes ganteng ya. Nah, oleh karena itu ini bisa disebabkan karena adanya kelebihan dosis atau agen teratogenik. Ya, nah ini harus ada diwaspadai. Rokok ya, nikotin, barang itu juga agen-agen teratogenik sebenarnya ya. Nah, makanya kalau adik-adik yang perempuan ya, hamil itu jangan ngerokok atau dekat dengan perokok kan gitu ya. Vape itu juga sebenarnya saya juga kurang paham. Apa bedanya? Itu sama-sama tetap ada nikotinnya. Yang vapor, yang ahli vapor jangan protes ya. Kita buktikan secara ilmiah. Kemudian penyebab teratogenik ya, ada faktor genetik ya, ada mutasi dan juga abrasi. Ya, jadi gen itu bisa bermutasi ya atau juga bisa berkurang ya, abrasi. Jadi ada informasi gen yang hilang. Dan gitu. Nah, mutasi ini sangat memungkinkan. Ya tiba-tiba ya kita lahir ternyata jari-jari kita ada selaputnya gitu misalkan. Wah ya, sehingga mirip kayak bebek gitu. Nah, itu kan ada. Ya, yang seperti itu. Ya, atau beberapa orang itu kan yang memiliki ini apa namanya mata yang berbeda ya, kan jadi kayak serigala ya, seperti mirip anjing Siberian Husky itu ya, mata kanannya biru, mata kirinya merah kan gitu, itu kan juga ada ya, bukan pakai kontak lens ya, tapi murni ya, itu juga ada seperti itu. Faktor lingkungan ya, agen infektif ya, bisa virus rubella ya, varicella. Nah, oleh karena itu adik-adik yang putri ya, kalau misalnya hamil nanti, kalau misalnya hamil, sebelum hamil ya, ataupun kalau bisa sih sebelum nikah ya, itu tes torch itu ya, toxoplasma ya, rubella ya, cytomegalovirus ya, ya, biar nanti bisa diprogram, jadi bisa tahu statusnya ya, secara apa namanya kesehatan. Ya, jadi nggak hanya cinta, Rek. Kita harus juga mempertimbangkan aspek kesehatan. Nah, dulu itu pernah ada ini apa namanya teman kita, teman saya maksudnya ya. Dia itu ternyata kalian tahu ini ya, apa namanya ini penyakit apa ya yang dia tidak boleh nikah ya, yang darah tidak bisa membeku itu loh. Apa sih saya lupa istilahnya, Rek. Nah, sama-sama karier. Nah, kalau mereka kalau mereka menikah, maka kemungkinan menghasilkan anak yang secara apa namanya, talasemia. Nah, ya ingat talasemia. Nah, itu kalau karier ya, laki karier, wanita karier ya, bukan wanita karir. Wanita karier itu pembawa. Itu menikah itu memiliki peluang untuk anaknya positif talasemia. Nah, ya. Jadi sebaiknya itu pun juga diuji. Apakah salah keduanya ya talasemia? Nah, ya keduanya cinta, tapi sama-sama talasemia, memungkinkan gitu ya. Jadi ternyata cinta aja nggak cukup ya. Cinta dan juga harus sehat kan gitu. Nah, akhirnya ya harus ini berpisah ya, dipisahkan oleh yaitu namanya takdir kan kayak gitu ya. Sehingga dia ya harus cari yang nggak karier kan gitu. Ya, untuk menghindari ya kita harus berpikir ke depan ya. Sehingga menghindari anaknya nanti menderita talasemia positif kan gitu ya, karena sama-sama karier. Nah, jadi itu juga harus diperhitungkan ya. Jadi kalau kamu cari pacar ya tanya, kamu talasemia statusnya gimana? Gimana ya? Rempong aja nggak apa-apa. Wong namanya kita semuanya kan tujuannya memperbaiki keturunan kan gitu. Ya, jadi
kita kan sama-sama tidak, meskipun ganteng pun dia cari orang jelek untuk mencari kesempurnaan. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Jadi itu ya. Kita kadang itu harus punya moto gini. Teruslah berjuang, wah ya, mengejar cintamu seolah-olah kamu adalah jomblo terakhir kan gitu. Wah. Jadi model-modelnya itu dia harus kamu perjuangkan seolah-olah dia itu adalah orang terakhir ya yang masih jomblo, yang lainnya sudah taken kan gitu. Jadi harus benar-benar diperhitungkan. Kalian ya, belum ada yang incest gitu ya, pacaran dalam satu kelas gitu ya. Masih online soalnya ya, untung. Oke ya, jadi ini juga ya penyebabnya ya. Treponema pallidum ini kamu tahu apa treponema pallidum? Penyebab apa dia? Ayo, ada yang tahu? Sifilis. Sipilisnya. Nah, hati-hati ya, dia bakteri sipilis nih, penyebab sipilisnya. Ya kemudian ada parasit toksoplasma. Ya ini juga agen infeksius ini. Agen fisik ya radiologi. Ya sinar-sinar radiasi ya. Agen kimia seperti raksa ya, timbal. Nah, ini timbal ini banyak di asap knalpot ini loh ya. Makanya ibu-ibu hamil ya kalau misalkan kalian bersepeda ya, jangan mentang-mentang ibu-ibu terus seenaknya sendiri ya. Pakai masker tetap, pakai helm tetap, dan harus searah. Ya. Harus searah itu maksudnya jangan melawan arah. Ya. Lampu sennya yang benar ya. Kan gitu. Ya, arsenik ini menimbulkan ini ya apa namanya kecacatan ya karena dia termasuk logam berat. Polutan ya, pestisida. Nah, ibu-ibu yang hamil juga ya kalau misalkan apa namanya hobi ke sawah ya toh. Nah, kalau ada yang sedang nyemproti pestisida ya toh atau juga insektisida atau herbisida itu jangan deket-deket ya. Nah, kalau di rumahnya pakai apa namanya? Pakai baygon itu juga harus dihindari dulu ya. Nah, intinya harus dijaga ya. Plastik limbah ya, pembakaran plastik ini ya. Jadi pembakaran plastik itu kan baunya kan kayak bau kabel terbakar gitu loh ya, plastik yang dibakar itu ya. Itu karbonnya itu ternyata menimbulkan itu ya polutan yang bisa membuat ini menjadi agen teratogenik ya, hati-hati. Nah, deterjen. Wah ini maksudnya deterjen ini gimana dok? Masa ibu-ibu nggak boleh mencuci? Boleh mencuci, ya. Tapi tolong tangannya dicuci yang bersih, ya. Nah saran saya kalau ibu-ibu hamil yang nyuci adalah bapaknya, ya suaminya. Atau kalau misalkan bapaknya nggak mau nyuci ya beli mesin cuci, ya. Tapi itu prinsipnya gini, bukan berarti nggak boleh mencuci ya, karena orang dulu nggak ada mesin cuci dan ibunya strong itu nyuci ya nggak ada nggak banyak yang mengalami kongenital ya enggak memang ya asalkan tangannya bersih asalkan deterjennya nggak dibuat lalapan gitu nggak apa-apa ya asalkan bekas busa bekas apa itu cuciannya itu nggak makan itu nggak sampai ada sisa atau sisa deterjen yang masuk ya nggak apa-apa ya asalkan nggak kemakan gitu loh ya jadi ibu-ibu tetap boleh mencuci kan gitu. Ya, sabun kan juga deterjen, ya masa nggak boleh sabunan kan gitu. Ya. Nah, kemudian makanan dan minuman ya seperti alkohol ya dan sebagainya harus dihindari ya. Minuman bersoda ya. Jangan nyidam terus nyidam Coca-Cola ya, tetap harus diketahui ya bahaya ya. Nyidamnya itu nyidam yang lazim. Ya. Jangan nyidam yang aneh ya. Ya, Pak, saya mau nyidamnya mau minum Heineken. Waduh, ya nggak nyidam itu ya. Hormonal ya, hormon-hormon steroid ya, androgenik ya. Jadi ini yang bisa menyebabkan ya kalau misalkan perempuan ya terus terpapar banyak androgen ya, itu dia menyebabkan tomboy ya, strong gitu dia ya. Nah, diethylstilbestrol ya, kortison ya. Nah, ini juga beberapa ragam hormon yang bisa berubah. Pun sama dengan cowok kalau terpapar banyak estradiol ya, estrogen itu ya menjadi cucok dia ya. Ya demikian ya, defisiensi nutrisi ya.
Nah, kekurangan nutrisi ya, asam folat ya. Nah, kemudian protein-protein ya yang lain ya, omega ya, omega 6, omega 3 ya, DHA dan ARA dan sebagainya itu ya. Nah, itu kebutuhan nutrisi yang pokok yang harus didapatkan ya, jangan sampai tidak dapat ya. Karena itu memacu perkembangan dari janin yang berbeda ya. Nah, ini dia ya, contoh-contoh beberapa hewan yang pernah didokumentasikan ya, beberapa juga kita ambil dari Google. Ya, 2 domba kembar. Jadi kranium, leher, dan sternumnya menyatu. Jadi nggak hanya manusia yang pernah ada fenomena kembar gantet seperti ini ya. Domba pun pernah. Ya, hidrosefalus, semua ini juga ada ya. Nah, pada domba ini big head-nya, hidrosefalus juga ada. Ya. Oke. Nah, udah ini double tail ya, malformasi ekor juga ada, pernah ditemukan. Nah, kemudian ini kreatin, salah satu bentuk kretinis ya, dwarfis juga ada. Harusnya seperti ini, tapi karena dia cebol ya tuh, kok cebol, kerdil ya jadinya seperti itu. Ya. Nah, atau juga kalian yang menemukan ya bentuk cyclops, tahu cyclops ya? Bermata satu. Pernah kan lihat ya kalian lahir ya sapi terus matanya satu, itu bukan dajjal itu ya. Wah, dajjal kok bentuknya sapi kan gitu ya. Kalau dajjal dalam bentuk sapi, Imam Mahdi kan harus segera muncul ya. Nah, sampai saat ini kan belum ada tanda-tanda Imam Mahdi muncul, berarti dajjal belum keluar. Ya, oke. Oke, dari sini ada yang ditanyakan ya, ada beberapa bentuk memangnya Cyclops pernah kita tahu ya. Atau kalian pernah tahu kan ya, ikan tapi dia wajahnya buaya kan gitu ada ya. Pernah lihat di Instagram atau di mana gitu ya. Dia itu ikan, tapi dia punya moncong seperti aligator gitu. Itu bukan berarti dulu induknya ikan itu selingkuh dengan buaya, itu enggak. Yaitu memang jenis ikan baru. Nah, kan itu. Ada yang tahu ini, salamander ya. Wah, itu kan mirip ikan tapi wajahnya kan kayak naga gitu ya. Nah, ya. Itu bukan tanda-tanda hari kiamat, enggak ya, itu memang jenisnya ya. Jadi jangan dikit-dikit terus ada hewan yang aneh ini ya. Oh, ini tanda-tanda hari kiamat. Wah, tanda-tanda hari kiamat sejak dulu ya. Sejak dulu zaman Nabi sudah ada tanda-tandanya. Ya. Nah, tapi kita jangan sampai menjadi salah satu bagian tanda-tanda itu. Nah, maksudnya gitu ya. Nah, kan tanda-tanda hari kiamat salah satunya kan banyak orang-orang yang berbuat kejahatan dan sebagainya. Nah, kita jangan sampai menjadi salah satu bagian tanda-tanda itu ya. Nah, ayo coba kita sama-sama semuanya ya berusaha agar matahari terbit dari barat itu masih lama. Jangan dipercepat. Kan gitu ya. Jadi biar matahari terbit dari barat itu masih lama. Makna kiasannya terbit dari barat itu kan semua trendsetter kan dari barat semua kan sekarang kan. Ya memang terjadi. Semua trendsetter kan dari barat ya. Nah, ayo coba kita gandrungi K-pop biar matahari tetap terbit dari timur kan gitu. Ya. Budaya-budaya timur harus kita jaga. Biar jangan sampai budaya barat semakin mendominasi kan gitu. Ya, jadi kalian jangan sampai menjadi salah satu bagian tanda-tanda hari kiamat ya. Oke. Panitianya belum terbentuk, tenang aja. Panitia hari akhir, hari kiamat masih belum terbentuk ya. Dok, Ada yang tanyakan topik hari ini? izin bertanya, Dok. Ya. Itu kan kalau misalnya organnya banyak atau berkurang itu kan udah sering, Dok. Tapi kalau misalnya organnya salah letak gitu pernah nggak, Dok? Kayak Oh, mata pernah. tubuh di Oh iya, hidung. pernah. Hidung terus nempel di mulut gitu ya, atau mulut nempel di jidat gitu ya, ada. Ada yang seperti itu. Itu bukan efek kamera, bukan editan ya. Haters pasti bilang editan itu enggak. Itu pernah terjadi. Kamu coba lihat di Google ada. Ya ternyata telinga itu tumbuhnya di mata gitu ya. Bukan di mata ya. Di daerah yang harusnya ditumbuhi mata itu ada. Ya, pernah ada fenomena seperti itu. Pernah lihat mujair ya? Atau pernah makan ya? Mujair itu ada giginya kan ya? Nah, itu normal atau enggak? Masa ikan punya gigi, Dok? Masa ikan harus mengunyah?
Nah, gigi itu normal atau enggak? Pada ikan mujair. Normal. Itu dia tuh normal. Gigi pada ikan mujair itu normal. Bukan berarti dia karnivor yang kalau kita turun terus dicaplok seperti kita lihat film Jaws atau Shark itu yang enggak. Ya. Dia ya makan hewan-hewan kecil, lebih kecil dari dia ya. Jadi itu normal. Ya. Coba aja googling iseng-iseng gitu ya. Hewan yang tumbuh ya pakai kata kunci yang bahasa Inggrisnya teratogenic fish teratology misalkan kan gitu ya, itu mesti muncul banyak ya hewan-hewan yang aneh. Kuda ya, tapi dia terlahir tanpa rahang bagian bawah itu ada, jadi cuma rahang atasnya doang. Ya nggak lama ya mati memang ya. Nah, karena kan tergantung dia kan nggak bisa makan akhirnya. Nah itu ya ada seperti itu ya. Jadi tumbuh ya mata ternyata tumbuhnya hanya satu ya. Nah, yang satunya itu ada lubangnya tapi nggak ada bola matanya, dok ada. Ya. Ya, jadi seperti itu juga ada ya. Karena memang beraneka ragam deh bentuk teratologis. Ada lagi pertanyaan? Dok, izin bertanya. Izin bertanya, Dok. Oke. Ada dok izin bertanya. Ya. Gimana? Izin bertanya, Dok. Kan ada kasus, Dok, seperti kucing jantan itu belang 3 apa termasuk teratogenik ya, Dok? Oh, enggak. Calico itu enggak, calico atau kucing belang telon ya. Belang 3 itu enggak kelainan ya. Karena tapi memang gini ya. Induk ya, apalagi jantan ya, induk ini ya pejantannya, ayahnya kan gitu, ayah kucing. Ketika dia mengetahui si induk itu punya anak belang telon, itu mesti akan dimatikan, dibunuh sama dimakan sendiri oleh jantannya. Itu kenapa dok seperti itu? Ya, karena gini, karena kucing belang telon itu ternyata memiliki sifat dominan secara genetik. Jadi dia akan gini, dia kemungkinan akan menghilangkan ras kucing yang belang di bawahnya. Jadi belang telon itu dominan. Jadi hampir nanti bisa membuat semua kucing belang telon. Nah, mungkin secara insting ya jantan itu bisa merusak ras saya. Nah, sehingga ini harus dibunuh. Wah, kan gitu. Jadi kucing itu seperti itu. Ya punya mental ya psikopat itu juga ada ya. Ya. Jadi itulah kenapa jantan itu kalian mungkin pernah dengar istilah kucing belang telon itu dibunuh ya oleh induknya sendiri, iya, karena itu memiliki sifat dominan dan itu oleh karena itu bisa merusak rasnya mereka katanya ya. Katanya ahlinya maksudnya ya, bukan katanya kucing ya. Nah, sehingga itu yang disinyalir ya menjadi penyebab kenapa jantan membunuh calico. Nah, tapi sekarang kan banyak kucing belang telon ya, ada coklat ya, hitam sama putih kan gitu ya. Nah, itu kombinasi kucing belang telon yang banyak ya. Sudah mulai banyak. Karena ya ada yang langsung disembunyikan ya. Ada yang jantannya itu habis. Ya kucing jantan kan gitu ya. Yang kan nggak siaga ya, habis dia menikahi itu kan cari pacar yang lain kan gitu ya. Nah, jadi nggak peduli sama anaknya, akhirnya ya anaknya kalau ada yang calico gitu ya dia nggak tahu untungnya ya kan gitu. Ya pinter-pinternya induknya ya. Jadi itu bukan kelainan genetik ya, bukan teratologis ya. Itu hal yang normal dalam nomenklatur herediter ya. Nomenklatur dalam ilmu keturunan ya. Oke, ada yang lain? Dok, mohon maaf izin bertanya dok. Ya, gimana? Tapi ini pertanyaannya titipan dok dari Isna ini dok. Oh, no, pertanyaan titipan. Oh, enak ya kalau titipan gitu. Kamu nggak mau titip sama orang di dalam surga gitu ya? Punya orang titipan itu tadinya. Sudah punya orang dalam. Gimana pertanyaannya? Jadi dok, kalau misalnya nikah sama saudara dekat itu kan katanya bakal ada kecacatan. Betul, iya betul. Nah, itu kemungkinan yang terjadi itu besar atau enggak gitu dok? Ya, besar. Ya, saya jawab itu besar. Ya, karena kita memiliki kemiripan sifat.
satu darah, pernikahan sedarah, ya, itu memiliki peluang anaknya itu mesti mengalami retardasi mental, kan gitu ya. Nah, jadi apa retardasi mental itu ini loh ya, apa namanya? Entah dia itu yang keterbelakangan mental, ya. Jadi itulah kenapa sebaiknya harus ketika memilih pasien kan harus diurut keturunan apa namanya ini anaknya siapa gitu ya. Oh ternyata ketemunya ini masih jauh ternyata ya ternyata ketemunya di Nabi Adam. Oh ya nggak apa-apa ya. Semua kita kan Nabi Adam kan gitu ya. Tapi kalau ketemunya masih bisa terukur ya masih dekat gitu ya sebaiknya dipikirkan kembali kan gitu ya. Pasti kalian ada. Waduh sepupuku cantik ya ternyata mesti kalian ada yang gitu. Pas lebaran kan mesti gitu ya. Waduh sepupu kok cantik ya mesti gitu pas lebaran ya pas apa namanya pas kumpul gitu ya dipacari akhirnya. Wah ini pacaran kok sama sepupunya sendiri. Ya enggak kok effortmu cuma sebatas keluarga gitu. Ya jadi kemungkinannya besar ya. Ya jadi sebaiknya dihindari ya. Oke, ada yang lain? Ya, baik, Izin Dok. Terima bertanya. kasih. Iya, Izin bertanya, Dok. iya, gimana Min? Kan untuk manusia kan ada pembagian golongan darah, Dok. Nah, itu untuk hewan kan apakah Sama. ada, Dok? Sama. Sementara ini anjing yang sudah kita lakukan ya. Anjing. Oh ya, Tapi Dok. darahnya itu tidak ABCD, ABCD. Tidak tidak A, B, ABO tidak. Ya, tapi berdasarkan ininya dia. Sebisa mungkin dengan breed yang sama, bangsa yang sama. Ya. Nah, sama ada transfusi donor darahnya juga sama ya. Sebisa mungkin dari bangsa yang sama. Tapi penggolongan darahnya tidak A, B, B yang gitu enggak ya. Oh ya, Dok. Dan juga kan apa ada itu? Kan kita kalau menikah dengan orang luar negeri kan ada yang Kita atau namanya kamu? resus. Ya, misal, Dok. Misal ada resus kayak kan dulu di SMA pernah Ya, resus pelajaran positif negatif. resus. Ya itu, Dok. Apakah di hewan juga berlaku seperti itu, Dok? Oh, Terima kasih, tidak. Dok. Tidak, hewan tidak berlaku resus. Ya, jadi misalkan ya, kucing Anggora ya, itu kan kucing bule ya. Kawin dengan kucing kampung, itu kan kucing daerah pedesaan ya, yang termarginalkan ya, orang pinggiran kan gitu. Kucing pinggiran. Itu nggak apa-apa ternyata ya. Nah, ternyata asal sama-sama suka. Maksudnya pemiliknya ya. Nah, kan dipancik, istilah pemancik ya. Asal sama-sama suka pemiliknya nggak apa-apa ya. Maksudnya sama-sama rela kucingnya dinikahkan dengan kucing kampung ya. Bukan pemiliknya suka sama pemilik gitu enggak. Itu bonusnya. Ya nggak apa-apa, nggak ada efeknya ya. Resus pada hewan tidak. Ya. Oke. Ada yang lain? Isi Dok, izin bertanya. Nah. Kalau teratologi gitu ada yang bisa sembuh nggak, Dok? Atau nggak bisa sembuh? Oh, ada yang bisa sembuh. Sumbing kan bisa dioperasi. Operasi bibir sumbing kan bisa. Dengan itu kan operasi bibir sumbing kan nanti kan dijahit, diikatkan gitu ya. Sehingga nanti kan akan sembuh membentuk jaringan ikat. Ya, membentuk jaringan parut. Ya, tapi tetap bekas luka bekas jahitan tetap ada ya. Nah, bisa sembuh ya, yang bisa disembuhkan. Tapi kalau yang seperti nggak punya tangan, ya itu yang nggak bisa terus tiba-tiba ditumbuhkan tangan kayak Piccolo itu yang nggak bisa ya. Atau jari itu dipotong bisa biar menjadi 10 gitu ya. Tapi ngapain sudah dikasih bonus 1 dipotong ya. Itu ahli matematika itu. Kalian dapat bonus itu ya jangan dipotong. Itu tetap menjadi sebuah karunia. Ya. Ya. Tapi kalau yang ini atresia ani itu misalkan ya tidak memiliki lubang anus itu bisa ya dengan dibedah terus dibuatkan lubang anus buatan itu bisa. Atresia bilayer ya itu beberapa operasi kan bisa. Ya di ini apa namanya lakukan. Ya pemisahan bayi yang gantet itu juga bisa. Ya tapi kalau yang jantungnya satu ya harus salah satu disacrifice ya dikorbankan ya. Nah, atau kalau memilih biarkan hidup keduanya sampai kapan itu boleh monggo ya. Seperti
yang di Iran itu ya, yang sampai besar itu ya, apa ya, ladah dan laleh apa ya namanya ya, yang di Iran yang kepalanya gandet gini nih ya, jadi kemana-mana gandet ya, itu enak yang punya suami ya, bonus bonus 2 ya, oke. Ya, ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa ya. Oke, ada yang ditanyakan? Terima kasih, Dok. Nah, kembar itu bukan kelainan genetik loh ya. Kembar itu anugerah ya. Wah. Ya, kembar itu anugerah, bukan kelainan genetik ya. Karena penyebabnya pun juga beda ya. Bukan disebabkan oleh agen teratogenik kalau kembar ya. Oke, ada yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup saya cukupkan ya. Sepertinya untuk praktikum akan saya tunda ya. Karena nanti siang saya ada ini masalahnya ya. Jadi semoga ya untuk praktikum ya coba akan saya tunda pada hari Minggu. Kalian nggak bisa ya? Kalau nggak bisa biar hari Kamis Kamis minggu depan aja ya. Kita praktikumnya double jadinya ya. Siap, Dok. Oke. Ya, terima kasih. Nah, tapi nanti jangan lupa tetap presensi ya. Siap, Oke. Dok. Oke, siap. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Saya bisa akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngaku siapa yang cacat. Astagfirullah, Jan. Syukuri karunia Tuhan. Lu sama aja menghina pemberian Tuhan, nggak boleh. apa lo tega? Lift. Yang terbaik buat kita. Ojan pasti paham. Lanjut nggak nih? Kok diem, guys? Emang mau dangdutan? Foto. Laris, Jangan, muka aku beler. nggak apa-apa ya. Foto Janu. Dona shining shimmering ya. Yuk. 1, 2. Lagi. 1, 2. Sip. Isna, apakah terjawab pertanyaannya? Ya gak jadi kawin. Sama siapa nih? Isna malu Tapi sampai DNA. katanya kalau sepupunya dari ibu nggak apa-apa tahu. Berarti bener aku nggak apa-apa berarti, Sya. Jangan kamu abang kamu jodohnya sama aku, Lis. Ya nggak ada. Nggak bisa gitu, Lis. Masa kamu menikung teman Ya, kamu? nggak usah kawin. Hey, ini di record, hey. Duh, bengek. Bye guys. See Bye. you jam 10. Emang jam 10 Jam 10, jam 9. Pancasila jam 9. Jam 9 ngapain? Pancasila jam 9. Pancasila free, guys. Jam Kan jam free. Itu baru dibuka jam 11 ya? Tugasnya. Loh, Pancasila free kata siapa? Aku aja yang Tadi apa Bu Iza nge-PC. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Tapi hari ini kok kayaknya dari kemarin tuh kosong mulu, tahu kenapa ya? Berkah kayaknya. Akhir Tugas nggak beban banget gitu loh. Sama rezeki anak soleh. Ya, rezeki banget. Dadah. Lanjut tidur. Hey, ini bangun, hey. Apa nih yang tidur? Ini Nesa ngapa, Mbak? Nesa bangun. Bangun, Nes. Nes bangun, Nes. Nes bangun, waktunya tidur. Tidur baik-baik di kasur, Gil.
Janu bangun, Janu. Udah, bye-bye guys. Assalamualaikum. Dadah Elis. Mau pindah ya? Nesa bener. Nesa, bangun Nes. Teleponin guys, teleponin. Nesa. Nesa. Telepon Tas. Sayang. Waktunya tidur. Nesa bangun, waktunya tidur, Nesa. Pindah tempat, pindah tempat. Dia terakhir aktif jam 8.17 guys. Kayaknya tidur dah. Ya Allah, nyenyak banget tidurnya. Yola, kamu biasanya kamu ke Boyol? Enak aja lu ya. Kamu nelpon siapa, Yola? Nesa. Oh, Nesa. Fix dia tidur. Iya, di terakhir tadi 8.17. Lihat WA guys. Nesa. Guys, aku live ya. Dadah. Ada Janu. Sasha on cam dong. Ih, nggak mau ah. Aku beler, ya ampun, baru bangun. Jam berapa? Nggak beler pokoknya. Maaf, Cak. Keren guys. Coba munduran dikit ya. Nah, keren sumpah. Parah sih. Mantap. Nggak ngangkat dong. Ini kita tungguin. Ini tolong Ibu. Syah masih mute Syah. Iya. Oh iya. Ada aku bengeng. Kalian mau ke Banyuwangi kapan guys? Januari kan? Guys. Januari. Aku habis liburan sampai Februari gak sih? Sampai 22 Februari. Iya. Berarti awal Februari aku paling. Main dulu 2 minggu. Magang cuy, main. Emang gak magang? Oh iya, magang kan paling lama berapa? 18 hari maksimal. Oh iya. Ambil 2 tempat Iya. dong, biar asik. 3 minggu. Boleh sih. Magang di mana, Cak? Syah. Di rumah. Enggak, maksudnya di sana tuh paling banyak klinik guys sih? Klinik apa? Iya, aku paling banyak klinik. Tapi emang boleh ya semester pertama langsung klinik? Gak boleh. Dari Makanya kan. semester klinik tuh. Paling aku nyari peternakan. Banyak gak di sana peternakan? Dikit tahu kalau peternakan, kebanyakan di sini tuh sawah. Aku berasa kayak di pedesaan gitu. Oh, Jakarta banyak sawah, baru tahu gue anjir. Ya aku Tangerang. Jadi tuh orang Jakarta tuh pada ngambil rumahnya di sini, kerjanya di sana, di Jakarta. Jadi mereka tuh pulangnya tiap minggu, Sabtu Minggu, Senin berangkat. Oh. Aku ngikut mama. Masih nggak bisa diangkat, Yol? Enggak, Nesa tidur. Sumpah nggak diangkat-angkat dari tadi. Jadi biarin aja. Nesa udah nyenyak, anjir mimpinya. Udah. Kamu mimpi apa sih, Nes? Sampai nggak mau bangun? Aku lihat aja, aku guys. mau aja. Yaudah ya guys, biarin aja dia. Kalau di recording gini nyampe YouTube bakal ada nggak sih kita ngomong gini? Kayaknya Jangan. Dikat lah. Dikat kan? Dikat. Lihat jerawat aku guys. 2 hari sembuh. Kayak lalat. Parah lu. Gede banget tahu. Sakit tahu kalau gede tuh. Sakit banget. Ya ampun. Kalau aku ada jerawat tuh hilangnya lama banget. Bekasnya sih yang lama. Soalnya lagi malas mandi, cuci muka aja enggak. Fir, dadah Fir. Kan udah cari kos-kos. Sasha keluar. Dadah. Dadah.
Keluar. Dadah lah. Dah.